Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ya, atau ini kemarin kan kita sudah membicarakan tentang kebijakan kesehatan level global atau internasional, kemudian sistem kesehatan nasional, ya. Dan ini adalah kebijakan kesehatan yang kemudian kita ambil untuk sebagai contoh kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang kebijakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, atau nanti kita biasa menyingkatnya menjadi PISPK, ya, program Indonesia Sehat pendekatan keluarga. Kemudian nanti di bagian belakang saya juga akan menyampaikan tentang Germas atau gerakan masyarakat. Jadi ini adalah dua kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oke, nah ini yang pertama kita perlu review dulu dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, itu tentang Undang-Undang tentang Kesehatan. Ya, itu ada tiga hal penting dari pasal 4 sampai 8, pasal 9 sampai pasal 13, dan pasal 14 sampai pasal 20, di mana masing-masing itu membahas tentang kesehatan sebagai hak asasi, itu pasal 4 sampai 8. Kemudian kesehatan sebagai kewajiban, ya, itu pasal 9 sampai 13, dan tanggung jawab, ya, tanggung jawabnya siapa kesehatan itu pasal 14 sampai 20. Ini nanti untuk mengantarkan kita bagaimana, kenapa kok kemudian perlu ada kebijakan kesehatan itu tadi, maksudnya PISPK, kemudian Germas, kenapa harus ada ke sana. Ya, ini dasar regulasinya. Yang pertama, hak kesehatan sebagai hak asasi, pasal 4 sampai 8 itu eh, disebutkan yang salah satu yang perlu diperhatikan adalah hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Jadi setiap masyarakat di Indonesia itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan. Jadi ini tidak bisa, kalau tidak dapat berarti nanti yang berkewajiban menjalankan peraturan ini itu akan bisa mendapatkan sanksi karena melanggar undang-undang kalau masyarakat itu tidak mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan. Kemudian kewajiban masyarakat sendiri punya kewajiban untuk menjaga kesehatan itu dengan apa? Dengan menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Kemudian dengan berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, dan turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, ya. Jadi di sini di pasal 9 sampai 13 ini ada beberapa hal yang penting berupa kewajiban. Jadi kalau tadi ada hak, ya, masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan edukasi. Masyarakat juga dalam hal kesehatan itu punya kewajiban. Kewajibannya saling menghormati, memberikan lingkungan yang baik untuk orang lain, berperilaku hidup sehat, menjaga kesehatannya, ya. Nah, kemudian tanggung jawabnya siapa? Ya, di dalam undang-undang itu pada pasal 14 sampai 20 Undang-Undang tentang Kesehatan itu menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Ya, di sini tanggung jawab pemerintah itu menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini tadi untuk memenuhi hak asasi dari kesehatan dari masyarakat, maka pemerintah harus menjamin tersedianya akses terhadap fasilitas kesehatan, informasi, edukasi, kemudian memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu bisa kita lihat berbagai dari sudut pandang berbagai pihak, ya. Ada hak, tapi ada kewajiban juga, dan ada yang bertanggung jawab. Nah, sebetulnya undang-undang ini juga merupakan satu pengejawantahan dari, tentunya setiap kebijakan itu adalah yang bisa berupa peraturan, itu ada
asbabun nuzulnya ya, atau bagaimana kebijakan itu bisa dikeluarkan, apa dasarnya. Nah ini kalau kebijakan nanti yang akan kita bicarakan tentang PISPK dan Germas itu adalah turunan dari visi dan misi ya, dari visi dan misi Presiden, di mana punya visi dan misi tentang Trisakti. Apa itu Trisakti? Mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya, di mana ini kemudian direnstrakan ya dengan beberapa agenda prioritas, ada 9 yang disebut sebagai nawacita, di mana yang agenda yang kelima dari nawacita itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, bagaimana penerjemahan dalam peningkatan kualitas hidup itu diterjemahkan dalam 3 program. Ya, ada program Indonesia Pintar, ada program Indonesia Sehat, dan program Indonesia Kerja serta Sejahtera. Ya. Nah, ketiga program ini yang merupakan turunan dari nawacita itu yang kita akan bahas adalah yang tentang program Indonesia Sehat. Ya, di mana di dalam program Indonesia Sehat itu kemarin kita juga sudah bahas ada beberapa pilar utama ya dalam Renstra 2015 sampai 19 itu bahwa harus ada perubahan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat dalam pengobatan ya. Jadi paradigmanya harus paradigma sehat, bukan paradigma sakit lagi. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan atau penguatan Yankes dan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ini semua tujuannya apa? Ketiga pilar ini tujuannya adalah untuk terwujud apa yang kita sebut sebagai keluarga sehat. Nah, keluarga sehat ini untuk mencapainya itu perlu ada ini gerakan, yaitu dengan pendekatan keluarga dan Germas. Dan kemudian kalau untuk distribusinya, pemerataannya, maka sampai di DTPK atau daerah terpencil perbatasan dan kepulauan ya, DTPK ini juga harus ada pendekatan ini, di mana ini dibantu dengan adanya program Nusantara Sehat. Apa itu program Nusantara Sehat? Program Nusantara Sehat ini kalau di zaman saya dulu ada namanya program PTT, jadi dokter gigi, kemudian tenaga-tenaga kesehatan yang lain, ya, apakah perawat gigi itu dibuka kesempatan untuk bukan magang ya, tapi bekerja terutama di DTPK ya, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan selama 6 bulan, kemudian atau 1 tahun dan bisa diperpanjang ya. Nah itu kebanyakan ini memang bukan kebanyakan ya, tapi ini untuk menambah pengalaman untuk lulusan baru ya. Oke, nah ini program Indonesia Sehat ya, ini kita ambil yang program Indonesia Sehat ini. Apabila kita detailkan lagi, itu yang pilar pertama tadi paradigma sehat, pilar kedua yang penguatan Yankes dan JKN ya. Nah ini pilar ketiga JKN. Apa saja kegiatannya? Nah untuk paradigma sehat itu kan bagaimana untuk membuat masyarakat itu tidak lagi baru berpikir untuk berobat setelah sudah ada sakit ya. Maksudnya paradigma sehat adalah bagaimana membuat masyarakat menyadari perlunya kegiatan promotif dan preventif. Terus perlunya masyarakat diberdayakan untuk menjaga kesehatannya dan harus ada keterlibatan dari lintas sektor. Kemudian kalau penguatan Yankes atau pelayanan kesehatan, bagaimana kegiatannya? Yaitu peningkatan akses terutama pada FKTP, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu. Nah ini diterjemahkan bahwa penguatan Yankes itu atau pelayanan kesehatan itu harus dapat diakses ya, terutama FKTP sebagai gatekeeper atau sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Maka FKTP itu harus aksesibel baik segi dari geografis, baik dari segi ekonomi ya, itu harus terakses. Kemudian optimalisasi sistem rujukan ya, jadi kalau dari FKTP-nya sudah diperkuat aksesibilitasnya, maka setiap FKTP itu juga harus punya rujukan ya, supaya apabila ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat primer itu bisa dirujuk ke tingkat sekunder. Nah, apakah
ini sudah dicapai. Nah, memang ini untuk negara sebesar Indonesia cukup sulit ya adik-adik, karena puskesmas atau KTP itu ada di setiap kecamatan, tapi RSUD itu rujukannya ya, rujukan berikutnya untuk pelayanan kesehatan perorangan adalah ke RSUD. Nah, kadang-kadang ada juga yang belum punya RSUD kabupatennya ya. Kemudian peningkatan mutu pelayanan seperti akreditasi. Ya. Kemudian pendekatan continuum of care, ya, intervensi berbasis risiko atau health risk based intervention. Jadi sekarang tidak kuratif berdasarkan penyakitnya, tapi untuk pencegahan itu intervensinya pada faktor risiko. Ya. Kemudian pilar ketiga yaitu jaminan kesehatan nasional. Tentunya harus memperbaiki benefit package itu adalah paket manfaat. Ya, jadi apa saja yang didapatkan oleh peserta untuk jaminan kesehatan itu harus semakin kesini harus semakin diperbaiki. Kemudian sistem asuransi, ya, sistem biayanya dengan asuransi atau gotong royong, kita sudah nanti di kuliah tentang kebijakan BPJS nanti akan lebih jelas lagi. Kemudian kendali mutu dan kendali biaya sebagai prinsipnya, dan sasarannya adalah pada PBI atau penerima bantuan iuran maupun non PBI, non pemerintah penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu adalah masyarakat miskin, yang di sini kalau dia itu adalah termasuk tergolong masyarakat miskin, maka dia bisa jadi peserta jaminan kesehatan nasional dan preminya itu dibayari oleh pemerintah. Ya, itulah yang disebut sebagai PBI. Nah, diharapkan 3 pilar ini tadi ya bisa mewujudkan keluarga sehat dengan pendekatan-pendekatan program, ada ISPK, Germas, dan juga ada Nusantara Sehat untuk di DTPK atau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Nah, kemudian berikutnya, regulasi berikutnya itu adanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PISPK. Ya, ini operasional ya. Tadi sudah ada undang-undang tentang kesehatan yang memayungi adanya kewajiban ya. Jadi di situ disebutkan bahwa pemerintah wajib untuk mewujudkan masyarakat sehat itu, maka ini diejawantahkan dengan yang pendekatan keluarga tadi dengan PISPK ya. Jadi dasar pelaksanaan PISPK adalah Permenkes nomor 39 tahun 2016. Nah, ini ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui pendekatan keluarga. Ya, jadi ini nomor 2 ini yang penting ya, bahwa program Indonesia Sehat itu pendekatannya keluarga. Dan pendekatan keluarga adalah salah satu cara dari puskesmas untuk meningkatkan jangkauan tadi ya, aksesibilitas FKTP ya, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Jadi jemput bola sifatnya. Karena tadi ada pilarnya, salah satu perbaikan pelayanan kesehatan itu adalah meningkatkan akses, maka dalam PISPK ini tidak lagi puskesmas menunggu, akan tetapi dia harus jemput bola ya, mendatangi masyarakat atau mendatangi keluarga yang ada di wilayah kerjanya dalam satu kecamatan. Kemudian yang keempat, integrasi UKP dan UKM secara berkesinambungan dengan target fokus keluarga berdasarkan data dan informasi dari Prokesga atau profil kesehatan keluarga. Nah, jadi karena puskesmas harus aktif ya, harus aktif menjangkau sampai di keluarga ya, jadi home visit ya. Maka yang dilakukan itu tidak hanya UKP tapi juga sekaligus UKM ya, jadi di sini integrasi. Jadi kalau perlu ada pengobatan ya dilakukan pengobatan yang bisa dilakukan di keluarga tersebut di lapangan. Dan apabila ada hal-hal terkait dengan sanitasi dan lain sebagainya juga harus segera ditangani ya. Nah, itu berdasarkan apa nanti monitoringnya adalah dalam profil kesehatan keluarga, nanti kita akan lihat di belakang. Nah, apa sebetulnya nih ya yang dimaksud dengan pendekatan keluarga PISPK ya, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga itu apa? Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas ya
untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses dengan mendatangi keluarga. Ini tadi sudah kita sebutkan ya. Dan pendekatan pelayanannya itu tidak hanya UKP saja, tapi juga dengan UKP dan UKM secara bersinambungan. Tujuannya apa? Melakukan pendekatan keluarga. Yang pertama, mengintegrasikan seluruh program di puskesmas ya. Jadi supaya efektif dan efisien, maka karena permasalahan kesehatan itu nyata ada di keluarga, maka integrasinya diperlukan untuk sampai ke tataran keluarga. Kemudian meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian SPM kabupaten kota atau standar pelayanan minimal. Nah, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Kabupaten dan kota, setiap kabupaten dan kota di Indonesia itu punya SPM atau standar pelayanan minimal yang ini harus dicapai ya sebagai sebuah target. Maka itu harus didukung oleh puskesmas dengan pendekatan keluarga. Mendukung juga pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dan mendukung secara umum ya, mendukung tercapainya program Indonesia Sehat. Nah, sebenarnya program kesehatan itu berlangsung berdasarkan siklus hidup itu mulai dari dalam janin ya. Ini 1000 hari kehidupan pertama itu sampai balita ya. Ini dari janin sampai balita ini harus diperhatikan. Kemudian anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia ya, itu harus diperhatikan kesehatannya karena tadi adalah merupakan hak asasi ya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan di tiap-tiap fase kehidupan ya, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Itu ini ya banyak sekali program-program yang dilakukan oleh ini puskesmas ya, puskesmas. Nah, inilah apa yang disebut sebagai siklus hidup ya manusia, di mana di tiap fasenya itu mesti ada program kesehatan ya, dari mulai dari masih di janin ya, seperti Anda tahu puskesmas itu melayani pelayanan KIAKB ya, kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Di dalamnya ada macam-macam sampai ada posyandu lansia ya kan. Nah, itu harus semua diperhatikan. Nah, ini tadi yang menyelenggarakan ya, jadi tadi ada program Indonesia Sehat ya, diterjemahkan menjadi dengan pendekatan keluarga ya. Nah, kemudian siapa yang harus memberikan ya, pelayanan itu tadi ya, yang bagian dari pemerintah yang wajib memberikan akses kesehatan pada masyarakat itu adalah puskesmas ya, atau pusat kesehatan masyarakat yang berdasarkan peraturannya yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014. Nah, puskesmas itu posisinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP, dan dia ada dalam subsistem upaya kesehatan di SKN, kemarin kita sudah bahas. Kemudian apa itu puskesmas? Definisinya adalah Pasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Ya, dia menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama atau level primer dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Ya, jadi ini ada beberapa kata kunci yang ada di definisi puskesmas, yaitu bahwa dia adalah pemberi menyelenggarakan UKM dan UKP. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Puskesmas itu penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kemudian dia mengutamakan promotif dan preventif, tidak mengutamakan kuratif. Dan dia punya wilayah kerja. Puskesmas itu wilayah kerjanya adalah satu kecamatan. Jadi minimal minimal ada satu kecamatan. Di dalam satu kecamatan ada satu puskesmas. Melaksanakan kebijakan kesehatan ya, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat. Ya. Apakah di dalam satu kecamatan bisa ada lebih dari satu puskesmas? Oh, bisa ya. Ada yang 2, ada yang 3, itu tergantung dari luas daerah kecamatannya dan tingkat kepadatan penduduk. Ya, semakin luas dan semakin padat populasinya, maka bisa dilakukan
pengadaan puskesmas tidak hanya satu di tiap kecamatan, ya, tapi minimal ada satu. Nah, tujuan pembangunan kesehatan di puskesmas itu apa saja? Yang utama itu mewujudkan perilaku sehat, kemudian menjangkau pelayanan yang bermutu, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga didapatkan derajat kesehatan yang optimal. Inilah kecamatan sehat. Ada 4 hal. Ya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan puskesmas itu adalah paradigma sehat, ya, dia harus paradigma sehat, bukan paradigma sakit. Kemudian harus bertanggung jawab, ya, dia mempunyai pertanggungjawaban kepada dinas kesehatan kabupaten kota, ya, berjenjang provinsi sampai ke Kementerian Kesehatan. Kemudian memandirikan masyarakat atau punya tugas untuk memberdayakan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat, harus pemerataan ada di setiap kecamatan, kemudian menggunakan teknologi tepat guna, dan kalau dia punya program itu harus terpadu atau terintegrasi dan bersinambung. Bersinambung itu tidak hanya program selesai kemudian tidak ada kelanjutannya, ya, berkelanjutan, program-programnya berkelanjutan. Nah, bagaimana konsepnya puskesmas itu harus melakukan pendekatan keluarga, tidak hanya menunggu, harus jemput bola. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, bahwa fungsi puskesmas itu ada UKM dan UKP, gitu, di mana di dalamnya itu nanti ada esensial dan pengembangan. Ya, UKM itu ada UKM esensial dan pengembangan. Nah, outputnya itu adalah keluarga sehat atau hasil kerjanya dari fungsi puskesmas itu outputnya adalah keluarga sehat yang itu mendapat Indonesia dengan beberapa indikator, ya, indikator keluarga sehat. Itu ada dari KIA dan gizi, ya, dari indikator KIA dan gizi, indikator P2M atau pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kemudian ada dari perilaku dan kesehatan lingkungan atau KESLING dan perilaku. Nah, untuk program gizi dan KIA itu semua keluarga itu dari suatu wilayah puskesmas, ya, itu harus mengikuti KB, kemudian harus persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan atau berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan, bukan oleh dukun, beranak, ya, bukan oleh tenaga tradisional lainnya, enggak, tapi untuk tenaga kesehatan. Kemudian bila sudah lahir, bayi itu harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kemudian harus ada ASI eksklusif selama 6 bulan, ini target-targetnya, ya, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan, ini indikatornya. Kemudian untuk P2M dan tidak menular, ya, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, itu penderita TB paru berobat sesuai standar. Jadi puskesmas harus menjamin, ya, bahwa apabila dalam wilayah kerjanya itu ada penderita TB, maka dia harus berobat, ya, karena obatnya ini sudah ditanggung oleh pemerintah dan itu ada dosisnya sesuai standar. Kemudian penderita hipertensi juga harus berobat teratur dan gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan atau ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa itu tidak ditelantarkan. Jadi tidak boleh ada sebetulnya, ya, ada orang gila, orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di di lingkungan, ya, itu adalah tugas puskesmas. Kemudian perilaku dan kesehatan lingkungan itu tidak ada anggota keluarga yang merokok, kemudian keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, dan semua menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Dan ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan setempat. Jadi ini sebenarnya dulu di PHBS, ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang ada perilaku sehat, ada kesehatan lingkungan, dan ada di AKP itu masih banyak, ya, item-item yang juga masuk di dalam indikator di PISPK ini, ya. 4 hal yang diperlukan dalam implementasi PISPK yaitu yang pertama, forum komunikasi internal puskesmas dengan jejaringnya, ya, membangun integrasi lintas program. Kemudian forum komunikasi tadi internal, ya. Kalau yang kedua forum komunikasi eksternal, ya, yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. Dukungan lintas sektor, kecamatan dan kelurahan desa, FGD melalui Dasawisma, forum-forum yang ada di masyarakat, kemudian kesempatan konseling,
UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM. Misalnya posyandu itu eksternal ya. Kemudian harus ada keterlibatan tenaga masyarakat sebagai mitra. Nah, ini kader ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam PISPK itu juga puskesmas tidak jalan sendiri, tapi dia harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab. Ya, contohnya kader. Kemudian pengurus organisasi kemasyarakatan setempat, misalnya PKK dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah instrumen yang digunakan di tingkat keluarga. Nah, ini apa namanya instrumennya? Yang PISPK itu ada 2 senjata utama, yaitu ada Prokesga sama Pinkesga. Prokesga itu adalah profil kesehatan keluarga, bisa manual maupun elektronik, dan Pinkesga. Jadi inilah intinya yang diharapkan outputnya, luarannya dari program PISPK itu adalah ini, bisa didapatkan profil kesehatan keluarga seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini Prokesga ini instrumennya ini ya. Kalau manual berupa seperti buku, ini covernya, jadi data keluarganya, di tempat tinggalnya di mana, nama kakak dan seterusnya. Isinya apa? Nah, isinya ada data domisili, kemudian ada data keterangan rumah tangga, jumlahnya, populasinya berapa ya. Kemudian apakah ada air bersih atau tidak, apakah sumber airnya itu sumur atau PDAM, kemudian apakah jambannya sehat ya. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang harus dikumpulkan ya. Harus dikumpulkan datanya, dan itu nanti di-input ya, sebagai data profil kesehatan keluarga. Nah, nanti data profil ini akan selalu dimonitor ya, sehingga bisa diketahui perkembangannya ya. Nih, keterangan anggota rumah tangga, nanti namanya siapa, kemudian ini data-data sosbudnya ya. Nah, ini bisa nanti pengisiannya itu ada kode-kode yang tidak diisi dengan kata-kata atau kalimat ya. Kemudian ini ada kuesionernya terkait dengan gangguan kesehatan, apakah ada menggunakan JKN atau tidak. Kemudian untuk yang lebih dari 16 tahun, apakah kalau buang air besar di jamban. Nah, ini adalah perilaku sehat. Nah, ini nanti ada yang pertanyaan khusus untuk kelompok umur tertentu, itu juga harus dijawab. Nah, dari Prokesga ini maka bisa dibentuk suatu paket informasi kesehatan keluarga atau Pinkesga. Jadi nanti di sini ada seperti modul ya, apa yang harus dilakukan, kemudian nasihat-nasihat edukasi kesehatan, sanitasi seperti apa, itu ada di Pinkesga. Jadi selain puskesmas itu mendatangi keluarga untuk melakukan pelayanan UKM dan UKP, mereka juga harus mengambil data ya, ambil data yang itu dimasukkan ke dalam profil kesehatan keluarga, yang di waktu yang bersamaan mereka juga memberikan Pinkesga atau paket informasi kesehatan keluarga. Nah, dan lain-lain sesuai kebutuhan lokal. Jadi di puskesmas sendiri dibuka kesempatan seluas-luasnya kreativitas dari masing-masing institusi puskesmas untuk bisa menambahkan ya, untuk bisa menambahkan paket informasi lainnya, apakah terkait dengan mungkin gilut ya, di dalamnya masih belum lengkap. Kebetulan kepala puskesmasnya dokter gigi, nah ini saya harus menambahkan ada informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, boleh ya, sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, bagaimana mekanismenya antara puskesmas kemudian bisa ke keluarga dan khususnya melaksanakan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, itu adalah melalui beberapa saluran. Nah, UKBM itu apa? UKBM itu contohnya itu kalau di setiap RT ya, kalau Anda melihat di lingkungan Anda itu pasti ada posyandu atau pos pelayanan terpadu. Kemudian bisa juga ada PAUD-nya, pendidikan anak usia dini. Kalau kemudian di sekolah-sekolah itu ada UKS-nya. Kalau di pesantren ada poskestren dan seterusnya. Nah, ini bila ini adalah kepanjangan puskesmas yang ada di masyarakat, maka ini bisa juga melakukan kontak langsung dengan keluarga ya. Mereka justru di UKBM inilah salah satu
saluran pertemuan atau berhubungan dengan langsung dengan level keluarga. Nah ini di dalam PISPK itu harus aktif ya menjangkau keluarga. Apa saja yang diutamakan yang untuk dilihat, yaitu balita yang tidak datang penimbangan posyandu harus segera dilakukan kunjungan rumah agar dapat dilakukan deteksi dini. Apakah ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan atau ada hal-hal yang terkait dengan status kesehatan yang perlu dideteksi secara dini. Kemudian proaktif keluarga harus dilakukan untuk menemukan 2/3 PTM yang belum sadar bahwa mereka menderita PTM. Ya. Kemudian pendekatan keluarga harus secara total, ya, harus secara total, tidak parsial. Nah ini planningnya bagaimana ya? Untuk melakukan PISPK di dalam suatu puskesmas itu seorang kepala puskesmas harus mempunyai perencanaan di mana perencanaan dalam puskesmas itu dikenal sebagai P1, P2, P3 ya. P1 itu perencanaan, kemudian P2 nanti pelaksanaannya, dan P3 adalah monitoring dan evaluasi ya, atau pengawasan dan penilaian. Nah, di dalam P1 perencanaan itu apa saja yang perlu dilakukan? Yaitu yang pertama mempersiapkan ya, persiapan itu adalah sosialisasi dan perorganisasian dan integrasi program. Kemudian kunjungan rumah ya, dilakukan kunjungan rumah menjangkau langsung ke itu tadi ke keluarga. Kemudian itu didapatkan prokesga ya, profil kesehatan keluarga yang itu harus diinput ya, diinput datanya pada form tercetak atau elektronik ya, aplikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah setelah sudah didapatkan profilnya, sudah didapatkan datanya, maka harus menyusun rencana unjuk kerja atau RUK dengan evidence base ini maksudnya berdasarkan data itu tadi ya, pendekatan keluarga dengan tambahan data-data. Nah kemudian nanti setelah sudah dapat rencananya harus ditriangulasi, dan dianalisis triangulasi itu dimintakan pendapat publik ya, dimintakan pendapat pakar dan lain sebagainya. Ini bisa visible untuk dilakukan atau tidak. Nah kalau sudah, kemudian implementasi masuk ke P2, implementasi intervensi permasalahan yang sudah disepakati sebagai prioritas masalah. Nah kalau sudah diimplementasikan intervensinya, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah ini semua monitoring dan evaluasi pelaksanaan program itu dilaksanakan dalam loka karya mini. Lokmin itu loka karya mini di puskesmas. Lokmin bulanan dan atau 3 bulanan. Nah puskesmas itu memang dalam penyelenggaraan kegiatannya itu dia harus mengintegrasikan beberapa hal utama, yaitu yang pertama program yang harus dia jalankan ya, mulai dari KIA KB, KISI, Kesling, program lain, penyakit tidak menular, KB, penyakit menular, penyakit jiwa, dan imunisasi. Ya itu program-programnya. Nah ini harus disupport dengan dana. Pendanaannya itu bisa dari DAK fisik, DAK non fisik, kemudian untuk pendanaan dari JKN, dari BPJS, ya, PBD, ya. Kemudian SDM-nya itu juga harus dikelola. Ya. Nah ini adalah ilustrasi bagaimana pelayanan puskesmas secara terintegrasi. Jadi di sini ada contoh kasus kalau ternyata ada kasus diare, yang diarenya itu terkait dengan kondisi lingkungan, maka puskesmas itu harus berwajib memberikan pelayanan UKM maupun UKP ya kan. Nah apa saja yang mencegah dan pengobatan diare, UKP-nya diobati diarenya, kemudian melakukan promosi kesehatan, kemudian coba lakukan surveillance epidemiologi, selidiki penyebabnya ya, kemudian menanggulangi KLB sedapat mungkin atau kejadian luar biasa, dan mengutamakan sanitasi. Nah ini bagaimana ini kasus ini bisa kita dapatkan ya, ini tentunya ada dari pendekatan keluarga dan perdata ini yang dilaporkan ke puskesmas. Nah apabila ini bisa diselesaikan maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi kalau tidak bisa diselesaikan kasus tersebut di harinya itu, maka untuk pengobatan ya rujukan UKP itu ke rumah sakit daerah ya.
Contohnya apa kalau ternyata diarenya itu sudah dengan diare berat dengan penyakit penyerta ya, yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas. Nah, bila nanti ini sudah tertangani di rumah sakit daerah, maka untuk maintenance-nya atau pemeliharaannya bisa dirujuk balik ke puskesmas lagi. Nah, sedangkan rujukan UKM-nya itu ke dinas kesehatan, baik dinas kesehatan kota, kabupaten kota ya, tentunya nanti yang akan kalau tidak terselesaikan maka ke provinsi. Nah, apa saja sih rujukan UKM? Rujukan UKM itu spesimen dari fesesnya, kemudian surveillance epidemiologinya, kemudian penanggulangan diarenya seperti apa, ya. Jadi data-data yang didapatkan dari kunjungan keluarga itu tadi. Nah, kalau itu ternyata masih perlu pemeriksaan yang sophisticated, maka bisa masuk ke dinas kesehatan provinsi, ya. Nah, ini adalah bagaimana integrasi dari puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pelaksanaan pendekatan keluarga dengan konsep wilayah ya, itu jadi mulai dari keluarga, RT, RW, desa, puskesmas dan kecamatan. Nah, apa yang dilakukan dalam BISPK ini adalah merupakan dukungan terhadap standar pelayanan minimal ya. Dan di tiap kabupaten dan kota itu punya standar pelayanan minimal yang harus diberikan pada masyarakat. Nah, ini ada banyak sekali ya, hal-hal yang harus dicapai ya. Yang harus dicapai itu target-targetnya ada mengikuti KB, ada bersalin vaskes, ada imunisasi lengkap, ada ASI eksklusif, dan seterusnya sampai sekeluarga menjadi anggota anggota JKN atau YAKES. Kalau ini adalah targetnya, maka pelayanannya itu harus bisa mencapai target-target ini. Nah, ini apa saja pelayanannya? Ada 12 pelayanan ya, pelayanan prenatal sebelum kelahiran atau pelayanan ibu hamil, persalinan, kemudian berat bayi lahir yang rendah itu harus ditangani, kemudian pelayanan kesehatan balita, ini bayi lahir ya, BBL itu bayi baru lahir, kemudian screening kesehatan pada sekolah dasar, pada remaja dewasa, kemudian pada lansia, ini dilakukan ya. Kemudian pelayanan kesehatan penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, TB atau tuberkulosis, dan pemeriksaan HIV. Ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk melayani masyarakat. Nah, ini ada semboyan-semboyan ya, kalau Kementerian Kesehatan tuh suka memberi singkatan-singkatan seperti ada cerdik dan patuh ya. Cerdik itu cek kondisi kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Sedangkan patuh itu periksa kesehatan, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet, upayakan beraktivitas fisik yang aman, dan hindari rokok. Program patuh bagi yang sudah menyandang PTM diselenggarakan agar mereka rajin kontrol dan minum obat. Ya. PTM itu penyakit tidak menular ya. Promosi kesehatan dilakukan untuk berperilaku cerdik dalam mengatasi PTM atau penyakit tidak menular dan mengimplementasikan dalam posmindu PTM. Penyakit tidak menular itu penyakit degeneratif ya, penyakit hipertensi, diabetes, kardiovaskular disease itu masuk dalam PTM. Sehingga kalau sudah mempunyai PTM, maka ini tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah BISPK itu ada Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang ini dasar regulasinya adalah Impres nomor 1 tahun 2017. Apa itu Germas? Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, ini yang di bold itu adalah kata-kata kuncinya ya, jadi harus sistematis dan terencana bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kualitas hidup. Ya, itu. Nah, tujuan dari Germas sendiri adalah supaya masyarakat berperilaku sehat ya, sehingga berdampak pada kesehatan terjaga, lebih produktif, lingkungan menjadi bersih, dan pada ujungnya ada biaya obat yang lebih ringan ya, biaya untuk berobat menjadi berkurang karena tidak banyak kejadian sakit. Nah, apa saja wujud dari Germas ya? Yang pertama peningkatan edukasi hidup sehat. Ya, harus ada edukasi hidup sehat, kemudian peningkatan kualitas lingkungan
peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan perilaku sehat, dan peningkatan aktivitas fisik. Nah ini waktu tahun 2017 dari ada 6 hal ini, ada 3 yang diutamakan dulu, yaitu aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan deteksi ini tadi ya, pemeriksaan secara berkala. Nah sebetulnya kalau ada pertanyaan, pendekatan keluarga itu sudah pernah dilakukan toh, gitu ya. Ya udah seperti pada program Perkasmas atau keperawatan kesehatan masyarakat atau home visit ya, dan PHBS pada tatanan rumah tangga tadi sudah kita singgung. Apa sih sebetulnya gitu? Bukan suatu hal yang spesial kan PISPK itu atau pendekatan keluarga. Nah, apa bedanya dengan yang sudah-sudah? Nah, kalau yang sudah-sudah itu home visit dan PHBS itu berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan artinya kalau memang ada permasalahan kesehatan baru dilakukan home visit. Ya, kalau ada kasus luar biasa baru dilakukan penyelidikan. Nah, sedangkan pada PISPK ini menjadi suatu kewajiban yang harus total coverage. Jadi ada kasus tidak ada kasus itu harus didata. Ya, puskesmas selalu mempunyai database kesehatan seluruh keluarga di luar kerjanya ya. Jadi tidak hanya yang membutuhkan saja, tapi yang sehat pun juga. Nah, substansinya juga yang berbeda, itu 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun. Ada targetnya. Ya, jadi tadi ada beberapa SPM tadi ya. Itu kan ada beberapa indikator-indikator yang harus dicapai. Nah, itu ada 12. Itu adalah mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi dan itu targetnya dalam 15 tahun. Nah, ini adalah apa hubungannya dari PISPK, kemudian SPM atau standar pelayanan minimal dan Germas. Itu adalah bahwa PISPK itu sebagai tujuan dan SPM itu sebagai fungsi. Apa maksudnya? Tujuan PISPK itu adalah meningkatkan akses keluarga terhadap Yankes atau pelayanan kesehatan, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal, kemudian mendukung JKN dan mendukung tercapainya tujuan PIS dengan Mestra 2015-2019. Kemudian SPM itu atau standar pelayanan minimal itu adalah fungsinya. Ya, jadi dia merupakan acuan bagi Pemda kabupaten kota dalam penyediaan Yankes yang menjadi hak oleh masyarakat. Ya, panduan ya, seperti panduan. Kata kuncinya adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, menyusui, ya, penderita hipertensi dan lain sebagainya. Itu adalah harus diperhatikan, harus mendapatkan pelayanan. Kemudian Germas sebagai maksud, yaitu mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif guna meningkatkan produktivitas penduduk. Menerima instruksinya adalah Menteri, Kepala LPNK, kemudian lembaga pemerintah non-kementerian ya, kemudian Dirut BPJS dan Gubernur Bupati Wali Kota. Ya, ini yang bertanggung jawab untuk melakukan Germas. Nah, jadi secara ringkas ini tadi rangkuman dari kebijakan atau berupa regulasi dari PISPK dan Germas itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya tentang kesehatan, di mana ini ada semua komponen bangsa harus sehat ya dan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian diterjemahkan di tahun 2016 itu ada pendekatan keluarga ya, pendekatan keluarga untuk mempercepat tercapainya masyarakat sehat, maka dilakukan pendekatan keluarga, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, yang kemudian itu juga ada beberapa target dan bagaimana cara mencapainya itu menggunakan standar pelayanan minimal pada Permenkes nomor 43 tahun 2016. Kemudian untuk meningkatkan lagi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilakukanlah atau dikeluarkanlah kebijakan tentang Germas. Jadi bagaimana masyarakat diberdayakan untuk hidup sehat. Itu Inpres nomor 1 tahun 2017. Ya, ini harus segera diterapkan ya. Jadi PISPK dan SPM ini pada waktu itu pada tahun 2016-17an ya. Bisa kita lihat beberapa
landasan hukumnya, kemudian bahwa karena sudah ada teknologi sistem informasi atau komputer yang memudahkan untuk pendataan tadi ya, semua total coverage, kemudian SDM juga sudah siap, ada dana yang cukup, ya, dan harus ada komitmen yang tinggi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan kesehatan ya, berupa program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat ya, bersih dan sehat, hidup bersih dan sehat, Mas, yang dicanangkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.